Baik, kita mulai ya pertemuan malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa la yunsa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, kita bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat waktu, kemudian nikmat kesehatan juga. Jadi yang saya sebutkan nikmat tadi itu adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan suri teladan yang terbaik untuk kita semua. Silakan dibagikan admin. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan di surat An-Nisa ayat yang ke-166. Kita akan membahasnya sampai ayat yang ke-169 insyaallah. Suara saya bagus ya, Ibu Wirna? Jelas. Ya Ustaz, jelas Ustaz. Tapi kalau ada kendaraan lewat hilang suaranya Ustaz. Kecil. Oh iya, insyaallah tidak banyak kendaraan insyaallah yang lewat. Soalnya saya di bagian depan ini, bagian depan rumah toko. Kita masuk 166. Allah Subhanahu wa taala berfirman begini, lakinillahu yashhadu bima anzala ilaika. Akan tetapi Allah bersaksi atas apa Al-Quran yang telah diturunkannya kepadamu. Jadi yang telah disebutkan sebelum ini, ada orang-orang Yahudi yang mereka itu tidak mau menerima Al-Quran. Ada banyak alasan di mana mereka itu tidak mau menerima Al-Quran. Biasanya begini, kalau di buku, misalnya tentu pernah semuanya melihat buku ya. Buku itu kalau ada penulisnya, biasanya ada orang-orang yang memberikan dukungan di buku itu. Kalau saya bikin buku nih, kemudian yang mengucapkan atau yang memberikan keterangan testimoni dari tulisan saya itu di buku itu adalah Pak Menteri, misalnya Pak Menteri. Nah, misalnya Pak Menteri menyebutkan bahwa buku ini adalah buku yang baik, buku ini adalah buku yang bagus. Itu ya. Jadi buku ini adalah buku yang baik dan buku ini adalah buku yang bagus. Sering mendapatkan begitu kan? Jadi sering kalau kita baca buku, pasti ada beberapa orang yang mereka itu orang yang terkenal lah atau dikenal, dan mereka memberikan testimoni dari buku tersebut. Pernah melihat itu? Pernah melihat itu? Ya Ustaz. Pernah ya? Jadi pernah kan? Jadi Ya. di buku pasti ada seperti itu. Di novel kah? Atau di beberapa buku yang lain lah. Pokoknya intinya buku biasanya seperti itu ada. Nah di sini kan orang-orang Yahudi itu mereka dengan banyak alasan mereka tidak mau menerima Al-Quran. Jadi mereka itu tidak mau menerima Al-Quran, lalu mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak, karena sudah tidak menerima ya, tentu mereka menganggap bahwa Al-Quran ini banyak kesalahannya dan tidak sesuai untuk diikuti.
ya tidak lagi sesuai untuk diikuti. Kan itu yang namanya persaksian, ya, atau yang kayak di buku tadi. Biasanya kalau di buku namanya apa ya Mbak Amida ya, legitimasi kah atau apa itu Mbak Amida? Saya kalau di buku begitu, atau ada respon atau testimoni dari orang-orang tentang buku itu. Biasanya kalau di buku kan ada seperti itu. Apa namanya ya? Yang begitu Mbak Amida? Review book bukan bisa Iya, book review atau apa ya? biasa kan kalau kita lihat buku itu, kalau kita lihat buku, kemudian buku itu kan bestseller begitu. Kita kalau beli buku yang bestseller biasanya beli buku yang bestseller itu ada tulisan atau ada review, atau review itu dibuat seperti tulisan di buku itu, lalu kemudian dikatakan buku ini menarik, buku ini bagus, dan seterusnya. Ada seperti itu, begitu. Nah, untuk apa dibuat begitu? Kira-kira kalau ada buku lalu kemudian ada testimoninya seperti itu, kira-kira untuk apa? Pertanyaan saya, untuk apa ada testimoni seperti itu? Pembuktian Ustadz, lebih meyakinkan begitu Ustadz. Ya, untuk lebih meyakinkan ya, sebagai pembuktian ya. Ya. Kalau yang lain? Ya. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Mbak Midah kira-kira? Menarik orang lain untuk mau membaca buku tersebut gitu, bahwa buku ini bagus, buku ini bermanfaat gitu. Jadi mengajak orang lain untuk mau membaca juga. Oke, jadi seperti itu. Kita kembali ke ayat ini ya. Jadi 166 kaitan dengan buku yang tadi, tentang review kayak tadi itu. Jadi begini, kalau orang Yahudi mereka tidak mau menerima Al-Quran dengan berbagai banyak alasan, bahkan mereka menuduh Al-Quran itu sebagai karangannya Nabi, lalu kemudian menuduh bahwa ada banyak kesalahan di dalam ayat Al-Quran itu, maka Allah menyebutkan lakinillahu yashhadu bima anzala ilaika anzalahu bi'ilmi. Akan tetapi Allah bersaksi atas Al-Quran yang telah diturunkannya kepadamu ya Muhammad, atau wahai Nabi Muhammad. Jadi kalau banyak orang tidak mau menerima Al-Quran, maka Allah mengatakan dalam ayat ini, Allah lah yang Allah lah yang menjadi, Allah sendiri yang menjadi saksi atas wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi ini. Jadi atas wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi ini. Jadi saksinya itu apa? Persaksiannya itu yashhadu ini maknanya apa? Adalah Allah menjadi saksi akan benarnya wahyu ini diberikan kepada Nabi. Ya, bahwa Nabi itu memang benar sebagai seorang Rasul yang diberikan wahyu. Kemudian yang kedua, Allah lah yang menjadi saksi bahwa Al-Quran ini mengandung kebenaran dan tidak ada sedikit pun kebatilan di dalamnya. Makanya dalam surat Al-Baqarah itu sampai Allah menyebutkan la roiba, tidak ada sedikit pun keraguan. Jadi tidak ada hal-hal yang kesalahan di dalamnya. Jangan bicara kesalahan, sekedar ragu saja terhadap isi Al-Quran ini yang tidak relevan, yang tidak sesuai, itu tidak akan kita dapati. Ya, makanya disebut dengan la roiba. Apalagi yang mengandung kesalahan, yang mengandung kebatilan, itu jelas tentu tidak ada di dalamnya. Seperti itu ya. Jadi Al-Quran ini Allah lah yang kemudian menyebutkan atau yang menjadi saksi tentang kebenarannya. Kebenaran diberikan kepada Nabi dan kebenaran isi yang ada di dalamnya. Selain itu Allah menyebutkan anzalahu bi'ilmi. Jadi lakinillahu yashhadu bima anzala ilaika. Ya, Allah bersaksi
bahwa Al-Quran ini benar diberikan kepada Nabi dan benar isinya. Kemudian Allah katakan anzalahu bi'ilmi, dan Al-Quran ini asalnya dari Allah, lalu kemudian Allah memberikannya kepada Nabi itu berdasar dengan ilmunya. Jadi apa makna berdasar atau diturunkan dengan ilmunya? Allah tahu, atau Al-Quran itu adalah Allah menurunkan Al-Quran ini dalam pengetahuannya. Jadi Allah itu memberikan Al-Quran ini kepada Nabi, dan dia ini akan relevan dengan zamannya Nabi Muhammad, dari pertama Al-Quran ini diturunkan sampai hari kiamat. Jadi dia akan relevan terus. Makanya sampai Allah katakan anzalahu bi'ilmi, Allah menurunkan Al-Quran ini dengan ilmunya. Dia akan relevan sampai kapanpun. Dan Allah itu tahu apa yang patut untuk makhluknya dan apa yang tidak perlu untuk makhluknya itu. Jadi saya ulangi, anzalahu bi'ilmi ini mengandung dua. Pertama, Allah menjadikan Al-Quran ini relevan dari masa diturunkannya Al-Quran, itu di masa Nabi, sampai hari kiamat. Mau terjadi perubahan teknologi seperti apapun, Al-Quran tetap akan relevan. Al-Quran tidak pernah akan tertinggal. Justru Al-Quran ini menjadi pemimpin, menjadi pemimpin dalam ilmu. Apa saja ilmu yang dia bertentangan dengan Al-Quran, maka ilmu itu pasti batil, mengandung kerusakan. Ya, dan apa saja ilmu yang bersesuaian dengan Al-Quran, pasti ilmu itu akan memberikan manfaat. Bukan cuma sekedar manfaat pribadi, tapi juga manfaat bagi semuanya, ya, bagi semuanya secara bersama, bahkan sampai masalah lingkungan. Itu akan mendapatkan manfaat semuanya. Gitu ya. Kenapa sampai ada orang yang menganggap Al-Quran itu tidak relevan lagi, dan banyak kita dapati orang-orang seperti itu, mereka lebih tertarik dengan ilmu di luar dari Al-Quran. Bahkan mereka lebih memuja pemikiran orang-orang Barat misalnya, ya, pemikiran orang-orang Barat. Ada ya dengan gerakan kiri, ada yang menyebut dengan gerakan kanan. Jadi pemikiran kiri, pemikiran kanan, itu biasa di mahasiswa seperti itu. Jadi mahasiswa itu biasanya mereka tertarik dengan penulis-penulis yang jauh dari Al-Quran, ya, yang jauh dari Al-Quran. Bahkan yang sekarang itu terkenal kembali adalah Madilog. Madilog itu bukunya Tan Malaka, materialisme, dialektika, dan logika. Biasanya kalau mahasiswa sudah baca itu, mereka sudah merasa bahwa mereka tahu segala hal. Bahkan ada orang yang menganggap Al-Quran itu bertentangan dengan kehidupan di masa hari ini, masa sekarang ya. Pokoknya Al-Quran itu bertentangan dengan kehidupan di masa hari ini. Siapa yang mengikuti Al-Quran menurut mereka, maka akan keras. Jadi akan keras, terlalu kaku, lalu kemudian tidak mampu untuk menyesuaikan diri. Jadi menurut mereka seperti itu. Padahal, kenapa sampai ada orang yang berpemikiran seperti itu? Padahal di antara mereka kebanyakan adalah Muslim, karena mereka tidak benar-benar mempelajari Al-Quran. Jadi karena mereka tidak benar-benar mempelajari Al-Quran. Al-Quran itu mereka anggap hanya sekedar pembahasan masalah ibadah saja. Jadi ibadah-ibadah mahdoh saja. Hubungan antara seorang hamba dengan Tuhan dalam pelaksanaan sholat misalnya, atau dalam pelaksanaan puasa, ataupun dalam pelaksanaan haji. Mereka beranggapan ketika Al-Quran itu di luar dari masjid, di luar dari pelaksanaan ibadah sholat, maka Al-Quran tidak akan bisa menyesuaikan dengan kehidupan di masa hari ini.
Ini terjadi kesalahan yang sangat fatal sebenarnya. Ya, dan kesalahan pemikiran seperti ini bukan dosa yang kecil, tapi dosa yang besar. Ya, jadi dosa yang besar. Dan juga sangat disayangkan ketika Al-Quran tidak dibahas dalam pembahasan masalah agama. Yang dibahas dalam masalah agama ternyata yang paling banyak tentang pembahasan-pembahasan yang tematik. Jadi yang paling banyak dibahas itu adalah pembahasan-pembahasan yang tematik. Al-Quran memang tidak benar-benar dipelajari, tidak benar-benar dimasuki lebih dalam, sehingga bisa diterapkan dalam kehidupan seseorang itu. Bukan hanya pada pelaksanaan ibadah, tapi juga ketika dia di luar dari ibadah itu. Ada Ibu Asri Samaun, admin, tolong dimatikan mikrofonnya. Ibu Asri di atas tadi, kembali ke atas. Nah, itu yang di atas. Itu. Oke, gitu ya. Jadi kembali lagi Allah menyebutkan anzalahu bi'ilmi. Allah itu memberikan Al-Quran kepada kita dan dia relevan untuk kehidupan dari masa diturunkannya Al-Quran sampai hari kiamat. Kesalahan kita adalah tidak memahami Al-Quran itu dengan baik dan benar. Karena kita tidak memahami Al-Quran dengan baik dan benar, sehingga kita merasa bahwa Al-Quran itu tidak relevan dengan kehidupan kita di masa hari. Nah, begitu ya. Saya kasih contoh tentang masalah riba misalnya. Ini kan riba ini sudah ada home credit, ada lagi dapin, dana pinjaman, dan mulai banyak aplikasi-aplikasi yang mereka itu memberikan uang dengan ada batasannya, dengan ada limitnya. Jadi kayak kartu kredit, tapi dia kecil. Jadi kayak kartu kredit, tapi kemudian dia itu dalam jumlah yang kecil. Di aplikasi itu kayak misalnya 1 juta. Itu kan limitnya seperti itu. Lalu kemudian kita bisa mempergunakan uang 1 juta itu. Uang 1 juta itu ketika kita mempergunakannya, nanti di setiap bulan kita akan membayar apa yang kita pergunakan itu. Kita akan membayarnya. Dan banyak aplikasi seperti itu di masa hari ini. Tahu tidak, dalam Al-Quran itu dilarang. Karena di dalam ayat Al-Quran, riba itu adalah perbuatan yang terlarang. Dia merupakan bagian daripada dosa yang besar. Oke, lanjut dulu. Wa anzalahu bi'ilmi. Dan Allah itu tahu apa yang pantas untuk makhluknya, dan apa yang tidak pantas. Kenapa? Karena memang Allah yang tahu, maka Allah itu hanya memberi dari apa yang ada di dalam ayat Al-Quran itu ilmu yang memang bermanfaat untuk manusia di masa kita hari ini. Makanya kalau kita lihat pembahasan beberapa nabi, mereka tidak dibahas dari kecil. Ya, mereka tidak dibahas dari kecil, mereka dibahas langsung ketika dewasa. Contohnya Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak dibahas tentang masa kecilnya. Nabi Nuh juga tidak disebutkan bagaimana masa remajanya, bagaimana kehidupan dia di waktu masih masa remaja itu. Langsung pembahasan di dalam ayat Al-Quran tentang Nabi Nuh yang dia berdakwah kepada kaumnya. Apa yang Allah ceritakan tentang Nabi Nuh ini yang terbatas hanya ketika dia dewasa, maka itulah yang pantas untuk kita jadikan pelajaran di masa hari ini. Makanya Allah katakan anzalahu bi'ilmi. Kemudian Allah katakan wal malaikatu yashhadun. Bukan hanya Allah yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran ini, tapi juga para malaikat yang merupakan makhluk yang mulia, ya, makhluk yang mulia yang Allah ciptakan. Mereka tidak pernah melakukan dosa dan mereka tidak pernah
membangkang atas perintah yang Allah berikan kepada mereka. Jadi Allah katakan makhluk yang mulia yang Allah ciptakan, yaitu para malaikat, mereka juga menjadi saksi tentang kebenarannya Al-Quran ini. Benar dia diberikan kepada Nabi dan benar pula isinya. Kemudian Allah katakan wa kafa billahi syahida, dan cukup Allah menjadi saksi. Jadi walaupun Allah menyebutkan para malaikat sebelumnya, tapi Allah menyebutkan atau menekankan Allah sudah menjadi sebenarnya Allah sudah cukup sebagai saksi saja, walaupun tidak ada para malaikat. Jadi kalau ada orang yang tidak mengakui Al-Quran dan mereka menganggap bahwa Al-Quran itu banyak kesalahan di dalamnya, banyak kekeliruan di dalamnya, maka Allah kemudian menyebutkan apa yang mereka katakan itu tidak benar. Kenapa demikian? Karena Allah telah memberikan testimoninya, wa kafa billahi syahida, atau lakinillahu yashhadu bima anzala ilaika. Allah menjamin kebenaran Al-Quran itu yang diberikan kepada Nabi serta dengan kebenaran isinya. Kemudian ayat ke-167, Allah menyebutkan innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dhallu dhalalan ba'ida. Allah memberikan penekanan, sungguh orang-orang yang kafir atau orang-orang yang telah kafir. Orang kafir yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah orang-orang Yahudi yang mereka itu kafir mungkar, kafir yang keras kepala, sudah tahu kebenaran tapi mereka itu tetap mengingkarinya. Itu orang-orang Yahudi. Jadi kafir karena keras kepala. Kafir sebenarnya karena Yahudi ini kafir keras kepala juga, dan juga mereka itu kafir karena kedengkian. Karena mereka tidak mau ada nabi yang lahir selain dari keturunan Bani Israel, maka mereka tidak mau menerima Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad dia bukan jalur keturunannya Bani Israel. Tapi mereka tetap tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi, karena itu yang disebutkan di dalam kitabnya mereka. Bahkan di dalam ayat Al-Quran Allah menyebutkan mereka mengenal Nabi Muhammad itu sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Kan kalau ada orang tua tidak mesti melihat wajah anaknya, ya, dia hanya melihat bagian belakang anaknya, tapi jaraknya ini cukup jauh, cuma dilihat dari bagian belakang, lalu cara berjalannya anak itu. Pasti orang tuanya itu kenal dengan anak tersebut, karena memang itu anaknya, dan anaknya ini sudah biasa dengan dia di rumahnya, ya, sudah biasa dengan dia di rumahnya, dan dia tahu seperti apa atau bagaimana cara anaknya itu berjalan. Nah, di dalam ayat Al-Quran Allah menyebutkan orang-orang Yahudi itu mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anaknya. Begitu. Nah, tapi kenapa mereka tidak mau mengikuti Nabi? Karena mereka alasannya itu. Alasan pertama karena menurut mereka Nabi Muhammad itu bukan dari kalangan Bani Israel. Yang kedua, mereka tidak mau ditegur. Ya, mereka itu tidak mau untuk ditegur atas perbuatan mereka. Sama juga dengan penolakan mereka terhadap Nabi Isa. Sebenarnya Nabi Isa itu kan Bani Israel. Ya, Bani Israel. Dari jalur ibu, karena dia tidak punya bapak kan. Jadi dia Bani Israel. Tapi kenapa mereka tidak mau menerima Nabi Isa? Karena memang Nabi Isa itu kan memberikan teguran atas apa yang menjadi perbuatan mereka di masa itu, yang sudah banyak melakukan penyimpangan ataupun perbuatan dosa. Akhirnya kan mereka membuat satu makar yang dengan itu Allah mengangkat Nabi Isa. Proses penyaliban itu kan, penyaliban itu
makarnya atau siasatnya atau telah disusun makar itu oleh orang-orang Yahudi. Begitupun kepada Nabi Muhammad. Jadi selain alasan karena Nabi itu bukan Bani Israel, mereka juga tidak mau menerima Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad banyak memberikan teguran terhadap perbuatan mungkar mereka. Begitu. Jadi mereka ini adalah kafir yang keras kepala, kafir yang dengki, ya, kafir yang tahu kebenaran tapi mereka tidak mau menerimanya. Beda dengan orang-orang Nasrani. Kalau orang Nasrani, mereka itu kafir karena tidak tahu. Ya, jadi mereka itu kafir karena tidak tahu. Menolak karena tidak ada ilmunya. Dan Allah menyebutkan dua kekufuran ini, dua sifat kekufuran ini di dalam ayat Al-Quran. Kufurnya orang-orang Yahudi dan kufurnya orang-orang Nasrani. Ketika Allah menyebutkan di dalam ayat Al-Quran seperti itu, berarti ada orang-orang Muslim yang mereka itu menolak Al-Quran dengan dua ini. Ada yang menolak dengan kemungkarannya, tahu kebenaran tapi kemudian mereka tetap melakukannya. Misalnya, orang yang sudah tahu itu merupakan perbuatan syirik, atau orang sudah tahu itu merupakan perbuatan dosa, misalnya kayak riba, zina, khamar, tapi mereka tetap melakukannya, maka mereka ini disamakan sebagaimana sifatnya orang-orang Yahudi. Tapi mereka tidak dikeluarkan dari Islam, ya. Jadi kalau ada orang yang sudah tahu itu merupakan perbuatan dosa sebagaimana riba, zina, khamar, maka mereka disamakan sifat mereka sebagaimana orang-orang Yahudi, tapi mereka tidak dikeluarkan dari Islam. Ada orang yang tidak tahu bahwa perbuatan itu merupakan perbuatan dosa. Dan itu kebanyakan, sebagaimana yang saya kasih contoh dalam masalah praktek riba hari ini yang dengan limit aplikasi yang banyak, ya. Banyak aplikasi yang saya lihat sudah modelnya kayak kartu kredit. Diberikan kayak 1 juta itu limitnya, kemudian dipakai, ternyata bayarannya tiap bulan itu ada bunganya. Banyak orang yang menganggap itu tidak atau bukan merupakan perbuatan dosa, maka mereka ini sifatnya sebagaimana orang-orang Nasrani. Jadi melakukan perbuatan mungkar, sedangkan perbuatan itu mereka tidak tahu bahwa itu merupakan perbuatan dosa karena tidak ada ilmunya. Dua-duanya sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan menganggap karena tidak tahu sesuatu lantas bisa aman dari adab, jadi bisa aman dari siksaan. Ada orang yang seperti itu. Saya tidak mau belajar karena semakin saya belajar maka akan semakin banyak saya tahu dan saya akan terkena banyak ancaman. Ada kan seperti itu, dengan anggapan kalau tidak tahu kan tidak berdosa. Kayak orang kalau puasa kan kalau minum kemudian tidak sengaja dianggap kan tidak berdosa. Itu pola begitu atau cara seperti itu diterapkan di semua hal. Jadi ada orang yang dia menerapkan itu pada semua hal. Nah, ini kekeliruan, salah seperti itu, gitu ya. Misalnya juga kita bersalaman dengan yang bukan lawan, bukan mahram, yang lawan jenis. Itu kan hal yang biasa menurut kita. Tapi dalam agama itu merupakan perbuatan dosa. Kalau kita masih tetap melakukan itu, maka kita berarti sama sebagaimana orang-orang Nasrani melakukan perbuatan dosa, sedangkan kita tidak tahu bahwa itu merupakan bagian dari perbuatan yang mengandung dosa. Kemudian wasaddu, selain mereka itu kufur, itu orang-orang Yahudi, mereka itu kafir karena kedengkian mereka terhadap Nabi, mereka juga itu menghalangi orang dari an sabilillah. Mereka juga itu menghalangi orang dari jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang yang ingin datang kepada Nabi ataupun para sahabat, lalu kemudian ingin mempelajari Islam lebih dalam supaya mereka bisa tahu dan nantinya mereka bisa masuk ke dalam Islam, maka ada orang-orang dari kalangan Yahudi ini yang akan menghalangi mereka.
yang menghalangi mereka supaya nanti mereka tidak pergi kepada Nabi dan tidak jadi untuk masuk ke dalam Islam. Begitu, wasaddu an sabilillah. Ini orang Yahudi kelakuannya begitu. Jadi mereka sudah kufur secara pribadi, personalnya mereka, dan mereka juga menghalangi orang dari kebaikan, mengajak orang pada kekufuran. Ya, kalau kita sekarang kayak ada orang yang ingin belajar, ada orang yang ingin mengenal Islam lebih dalam, ada orang ya, kemudian dia dihalangi oleh beberapa orang, lalu dihalangi ini diberi alasan, kamu tidak usah belajar ke dia itu beginilah. Kalau alasannya benar, itu tidak masalah. Misalnya alasannya, jangan belajar ke dia karena dia itu Syiah, atau jangan belajar ke dia karena dia itu seperti Mama Gufron misalnya, itu tidak masalah memberikan alasan yang benar. Tapi kalau alasannya itu tidak benar, mengandung fitnah, ini mereka sebagaimana orang-orang Yahudi seperti itu. Jadi sudah mereka tidak mau menerima Islam yang benar berdasarkan dengan Al-Quran dan hadis, mereka juga menghalangi orang-orang untuk mempelajari Al-Quran dan hadis ini yang benar. Kemudian Allah katakan, perbuatan mereka itu menjadikan mereka itu qad dhallu dhalalan ba'ida, menjadikan mereka itu tersesat, ya, dengan kesesatan yang sangat jauh. Jadi kalau disebut dengan ba'idan, itu artinya jauh kan. Kalau ada orang yang masuk ke hutan, ada orang masuk ke hutan dan dia tidak pernah masuk ke hutan itu sebelumnya. Misalnya dia masuk ke dalam kan, sekitar 10 langkah saja, ya, sekitar 10 langkah. Ketika 10 langkah itu di langkah ke-10 itu dia ingin balik gampang, karena kan belum jauh, ya, belum jauh dia, kan baru dari luar hutan itu, kemudian dia masuk sekitar 10 langkah. Pas 10 langkah itu dia rasa kayaknya sudah tersesat jauh ini, lalu kemudian ada orang yang memanggil dari luar, balik saja, ini hutan ini, kamu bisa tersesat, kamu balik. Nah, akhirnya dia bisa balik karena jaraknya masih dekat, dan suara orang yang memanggil dia itu masih terdengar. Itu berbeda kalau dia masuk ke hutan itu lalu jaraknya itu, jarak dari luar kemudian masuk ke dalam hutan itu kurang lebih sudah 100 langkah misalnya, atau lebih daripada 100 langkah, katakanlah 200 langkah. Dia berjalan terus dari luar, dia berjalan terus sampai langkah yang ke-200. Ketika sudah langkah yang ke-200 itu, itulah yang disebut dengan dhalalan ba'ida, orang yang sudah sangat tersesat atau orang yang telah tersesat jauh. Nah, kalau sudah dia di dalam, maka dia akan sulit untuk kembali. Kalau sudah di dalam kan dia akan sulit kembali, karena dia sudah tidak lagi bisa mengenal jalannya yang sebelumnya, jalur dia melangkah itu sebelumnya, karena sudah jauh dia melangkah. Nah, dan kalau dengan jarak yang sudah cukup jauh seperti itu, suara orang yang dari luar yang memanggil dia itu akan sulit terdengar karena jaraknya sudah jauh. Paham ya? Jadi dia akan sulit kembali, dan suara orang yang memanggil itu akan sulit terdengar karena dia itu sudah jauh jaraknya. Jadi kata Allah dalam ayat ini, orang-orang yang kafir, sebagaimana orang Yahudi yang kafirnya itu adalah kafir mungkar, tahu kebenaran tapi kemudian mereka menolaknya. Yang kedua, wasaddu an sabilillah, mereka itu menghalangi orang dari kebenaran, maka kata Allah mereka itu adalah orang yang berada pada kesesatan yang telah jauh. Kalau disebut dengan kesesatan yang telah jauh, yang saya ibaratkan hutan tadi, mereka itu sulit untuk kembali. Jadi mereka itu sulit untuk kembali. Lalu ketika mereka dinasehati, mereka
tidak mau untuk mendengar lagi, karena hati mereka sudah jauh ya dari kebenaran dan lebih condong kepada kesesatan. Nah, itu disebutnya dhalalam ba'idah. Kemudian 168 Allah katakan innal ladzina kafaru wa dzalamu. Masih penyebutan orang-orang kafir lagi, dan ini masih tertuju orang-orang Yahudi ya, walaupun ini penyebutannya tentang orang kafir dan lebih khusus kepada orang Yahudi, tapi ingat, karena Allah sebutkan ini di dalam ayat Al-Quran, maka kita tetap akan mendapati orang sebagaimana yang ada di dalam ayat ini. Dia Muslim tapi sifatnya Yahudi. Saya kasih contoh kan tadi seperti itu. Atau dia Muslim tapi sifatnya itu Nasrani ya, melakukan kufur. Itu artinya penolakan terhadap Al-Quran, atau penolakan terhadap Al-Quran sedang dengan kemungkaran, tahu kebenaran tapi kemudian mereka tidak mau menerimanya, atau penolakan dengan kejahilan, menolaknya karena kebodohan mereka. Jadi innalladzina kafaru, orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir, wa dzalamu, lalu kemudian mereka itu berlaku zalim. Zalim di sini yang pertama adalah zalim terhadap Allah. Zalim terhadap Allah itu artinya mereka tidak menempatkan Allah pada tempat yang sebenarnya. Tempat yang sebenarnya itu adalah sebagai Tuhan. Jadi mereka itu tidak menuhankan Allah dengan sebenarnya. Yang kedua, zalamu itu artinya adalah mereka itu menzalimi orang lain. Masih dikaitkan dengan ayat yang sebelumnya, itu mereka menghalangi orang lain dari jalan kebenaran. Itu disebut dengan zalamu. Dua jenis kezaliman. Kata Allah, lam yakunillahu liyaghfir lahum. Allah tidak akan mengampuni mereka. Kata Allah seperti itu, Allah tidak akan mengampuni mereka. Bukankah Allah itu Maha Pengampun? Jadi makna Allah tidak akan mengampuni mereka itu, Allah tidak akan mengampuni mereka ketika mati dengan kekufuran itu. Jadi ketika mereka mati dengan kekufuran tersebut, Allah tidak akan mengampuni mereka. Kalau Allah tidak akan mengampuni mereka, berarti mereka itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu akan dibahas 169. Lalu kemudian Allah katakan wala liyahdiyahum thariqan, dan mereka itu tidak akan, atau Allah tidak akan menunjukkan kepada mereka jalan, dan tidak akan menunjukkan jalan kepada mereka. Jadi Allah tidak akan memberikan hidayah kepada mereka. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada mereka. Allah sudah menutup pintu taubatnya dari mereka. Ini sebagaimana yang terjadi kepada Abu Lahab. Ya, Abu Lahab itu kan dia mati surat Al-Lahab itu kan turun 10 atau kurang lebih 10 tahun sebelum dia mati. Padahal dia masih hidup 10 tahun, tapi Allah sudah mengabarkan dia akan dimasukkan ke dalam neraka, dan dia akan dikekalkan dengan istrinya di dalam neraka tersebut. Maka juga dikaitkan dengan ayat ini, Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang kafir atas perbuatan mereka yang disebutkan di dalam ayat yang 167 dan 168 ini. Jadi sudah tidak diampuni. Yang kedua, dipastikan mereka tidak akan mendapatkan hidayah. Tapi ini haknya Allah ya, bukan haknya kita. Kita tidak boleh menganggap atau mengatakan orang-orang yang melakukan kekufuran itu mereka tidak akan lagi mendapatkan hidayah. Itu tidak boleh seperti itu. Bahkan orang-orang Nasrani, orang Yahudi, orang Hindu, orang Buddha yang mereka masih hidup saat ini, itu tidak boleh kita mengatakan mereka itu sebagai penghuni neraka. Itu tidak boleh. Kalau kita mengatakan mereka itu sebagai penghuni neraka, justru kita yang akan mendapatkan dosa. Karena penetapan itu merupakan
itu merupakan haknya Allah, ya, penetapan seseorang itu menjadi penghuni surga ataupun penetapan seseorang itu menjadi penghuni neraka itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memiliki hak atas itu. Jadi kalau kita hari ini mendapati ada orang Nasrani yang masih hidup ataupun orang-orang Hindu yang masih hidup, kita tidak boleh mengatakan mereka itu penghuni neraka, kecuali kalau mereka mati dengan keyakinan itu. Kalau mereka mati dengan keyakinan itu, maka kita harus yakin mereka merupakan penghuni neraka dan mereka kekal di dalam neraka tersebut. Oke, sinyal saya sudah bagus soalnya. Tadi sempat mati. Oke, ayat yang 169. Gitu ya. Jadi tidak boleh juga kita itu ragu dengan mereka yang mati di luar dari Islam. Kita harus yakin bahwa mereka yang mati di luar dari Islam itu mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Kemudian ayat yang terakhir 169, karena Allah katakan mereka tidak akan mendapatkan jalan hidayah. Jalan yang mereka dapatkan hanyalah jalan menuju neraka, Jahannam. Dan tidak hanya itu, mereka akan ditunjukkan jalan ke dalam neraka itu, lalu kemudian nanti mereka akan dimasukkan ke dalam neraka itu, dan mereka akan menempati neraka itu selama-lamanya, khalidina fiha abadan. Jadi mereka akan menempati neraka itu selama-lamanya. Ada di dalam surat An-Nazi'at ayat yang, coba lihat ayat yang terakhir admin, An-Nazi'at. An-Nazi'at ayat yang terakhir. Iya, ini Allah menyebutkan ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Pada hari ketika melihatnya itu hari kiamat, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar tinggal di dunia, pada waktu petang ataupun pada waktu pagi. Jadi ketika penghuni neraka yang memang mereka itu orang-orang yang melakukan perbuatan dosa semasa mereka hidup di dunia, mereka melihat kengeriannya kehidupan di akhirat itu, mereka akan merasa ternyata kehidupan di dunia itu yang ambil saja usianya yang panjang ya, kayak orang yang berusia sampai 80-an tahun sampai 90-an tahun. Mereka menganggap kehidupan mereka di dunia itu hanya sebagaimana waktu pagi saja. Al-duhaha itu hanya dari waktu fajar, dari waktu subuh sampai waktu duha. Jadi waktu fajar sampai waktu subuh itu kan kurang lebih dia 1 jam. Begitu. Jadi al-duhaha itu jadi hanya kurang lebih 1 jam. Atau yang illa asyiyatan, pada waktu petang. Ada yang menyebutkan waktu petang di sini dari waktu duha sampai waktu zuhur. Nah, ini cukup panjang ya. Jadi dari waktu duha kayak dari jam 7 sampai sebelum zuhur. 8, 9, 10, 11, 12, kurang lebih 5 jam. Jadi mereka menganggap, anggapan mereka ya, ketika mereka melihat dengan apa yang nanti akan mereka lihat di akhirat, apalagi itu penghuni neraka, mereka akan merasa bahwa kehidupan mereka di dunia, bahkan kehidupan mereka di dunia yang penuh dengan kenikmatan, ya, penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kesenangan,
itu mereka anggap tidak lama kecuali hanya sebagaimana waktu duha saja, kurang lebih 1 jam, atau asyikatan yang kurang lebih 5 jam itu. Begitu. Makanya kalau dibandingkan dengan neraka tadi yang Allah sebutkan khalidina fiha abadan, mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya, tentu kehidupan di dunia ini tidak seberapa dibanding dengan kehidupan yang abadi itu. Ada juga di dalam surat Al-Baqarah, jadi jangan sampai ada anggapan sebagaimana orang-orang Yahudi. Coba lihat surat Al-Baqarah admin ayat 80. Ini anggapannya orang-orang Yahudi ini. Waqalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda. Mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Dalam tafsiran itu disebutkan beberapa hari ini anggapan orang Yahudi, kalaupun mereka masuk ke dalam neraka, mereka itu hanya berada di dalam neraka itu kurang lebih 40 hari. Kalau anggapan orang Yahudi kan begitu, ya, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ini. Kalau anggapan orang Nasrani tidak. Anggapan orang Nasrani bahwa Yesus itu telah menebus dosa manusia itu di kayu salib. Jadi tidak ada yang masuk ke dalam neraka karena telah dikasihi oleh Yesus. Itu dalam kepercayaan mereka. Jadi semuanya langsung masuk ke dalam surga, sekalipun orang yang melakukan perbuatan dosa ataupun kemaksiatan. Jadi anggapan ini dari kalangan Yahudi seperti ini, dan dari kalangan Nasrani pula sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Masalahnya di kalangan kaum muslimin juga ada anggapan seperti itu. Anggapan yang penting kita mati dalam keadaan muslim, atau yang penting saya mati dalam keadaan muslim. Ada anggapan begitu. Nah, kalaupun mati dalam keadaan muslim kan nanti juga masuk ke dalam surga. Ada juga anggapan, oh Allah itu kan maha kasih, maha penyayang, tidak akan mungkin Allah itu menghukum hambanya. Kalau mereka menganggap bahwa Allah itu tidak akan mungkin untuk menghukum hambanya karena Allah itu maha penyayang, sebagai penutup di ayat yang ke-169 itu Allah katakan wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Mudah bagi Allah untuk melakukan balasan itu. Jadi Allah itu selain dia memiliki sifat kasih sayang, nama Asmaul Husnanya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah juga itu maha adil. Ya, maha adil atas perbuatan hamba-hambanya. Jadi kalau hambanya itu melakukan perbuatan dosa akan diberi balasan dari perbuatannya itu. Begitupun kalau misalnya hambanya melakukan perbuatan baik, akan diberi balasan dari perbuatan baik itu. Jadi kita sekarang yang hidup ini, bandingkan kehidupan kita yang mungkin usia kita ada yang 30-an, ada yang 40-an, ada 50-an, ada 60-an. Ini tidak seberapa dengan nanti yang akan kita dapati setelah mati. Ya, setelah mati. Coba kita hitung-hitung. Kalau mereka yang hidup mereka yang hidup di masa Nabi, dan tentu mereka meninggal juga di masa Nabi ya, karena usia mereka juga kan sama dengan usia kita, kisaran 60-an. Kalau umur panjang sampai 78 atau 80-an. Ada juga yang meninggal di bawah dari itu. Ada meninggal di 30-an, 40-an. Artinya mereka itu hidup di atas tanah itu kurang lebih 50-an tahun. Tapi kehidupan mereka di bawah tanah sampai hari ini kan jarak tahun kita dengan Nabi itu kan sudah 1400-an lebih hitungan Hijriyah. Berarti kehidupan mereka di bawah tanah itu sudah lebih lama daripada kehidupan mereka di atas tanah, yang bandingannya itu 50 dibanding dengan kehidupan yang 1400-an lebih itu. Oke, begitu. Semoga ini bisa bermanfaat.
Ada yang ingin ditanya? Ya, atau ada yang ingin didiskusikan, dipersilahkan. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingat tentang apa sih yang viral kemarin Ustaz tentang korban Ustaz. Afwan ini tidak bertanya, pertanyaannya di luar yang dibahas tadi ya Ustaz ya. Itu Tidak apa-apa. yang mana korban itu hanya dari uang APBN. Itu gimana ya Ustaz ya? Soalnya saya simpan pertanyaan itu, mau saya tanyakan ke Ustadz. Alhamdulillah Allah ingatkan. Wah, ini wallahu alam. Saya tidak bisa jawab karena ada dua versi masing-masing. Wallahu alam. Begitu Ibu Irna. Berarti yang sebagian itu yang membolehkan termasuk antara bisa masuk atau gimana itu ya Ustaz? Sebenarnya APBN itu kalau di masa Nabi Muhammad itu Baitul Mal. Jadi ada namanya Baitul Mal. Tapi kan Baitul Malnya Nabi itu memang dia bersih, tidak ada pendapatan yang haram di situ. Kalau APBN itu kan ada pendapatan yang haram di situ. Tunggu ya. Ya, jadi begitu. Kalau di Baitul Mal itu dia merupakan semuanya itu pendapatan yang halal. Kalau di APBN itu kan ada pajak di situ, ada penerimaan pajak. Sedangkan dalam Islam itu pajak itu hukumnya haram. Ya, pajak itu hukumnya haram. Sekarang pajak perseroan dengan CV itu saya baca kemarin sudah 22%. Makanya banyak orang-orang yang bikin PT sama CV itu mereka pakai nama orang lain karena menghindari pajak ini. Begitu ya. Jadi kalau dalam Islam itu tidak boleh sebenarnya dari pendapatan pajak itu. Begitu. Tapi kalau tadi dengan alasan untuk maslahat agar semua orang bisa menikmati daging kurban, ini sebaiknya diambil dari Baitul Mal. Tapi kan Baitul Mal ini tidak dimiliki oleh negara kita. Wallahu a'lam. Begitu. Baik Ustaz, jazakumullah khairan katsir. Alhamdulillah udah tercerahkan. Soalnya itu viral banget di Facebook tuh Ustaz. Iya, jadi ada dua versi dia. Wallahu a'lam. Oke, ada lagi? Oke, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz mungkin ada sedikit renungan gitu ya buat saya gitu. Tadi di surat An-Nisa ayat 167 itu Ustaz menyebutkan bahwa Yahudi itu tidak mau beriman karena Nabi Muhammad bukan dari keturunan Bani Israel gitu. Dimana
Nabi Muhammad ini adalah keturunan dari Nabi Muhammad. Sebenarnya Bani Israil dan Nabi Muhammad kan satu ayah gitu ya, dari ujung-ujungnya ke Nabi Ibrahim gitu. Nah, saya jadi ini ya, ada tadi siang tuh melihat ada postingan di sebuah akun Instagram yang membahas tentang tentang Sarah radhiyallahu anha dan juga Hajar radhiyallahu anha, di mana pada kemarin itu peristiwa Idul Adha itu selalu identik dengan kita selalu diingatkan dengan ketaatan seorang anak kepada ayahnya gitu ya. Ini adalah Nabi Ismail yang taat kepada Nabi Ibrahim untuk disembelih gitu atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di akun tersebut dia menyinggung soal ayat ini banyak yang menyebutkan tentang keteguhan seorang Hajar, di mana dia ditinggal di sebuah padang tandus tanpa kehabisan air ya, padang tandus tanpa kehidupan gitu ya. Nah, dan Hajar ini adalah seorang istri kedua ya Ustadz, seperti yang kita tahu gitu. Nah, Sarah ini di akun yang saya baca tadi itu, dia membahas tentang bagaimana strugglingnya seorang Sarah gitu. Dia menikah dengan seorang nabi, seorang manusia yang mulia, Nabi Ibrahim, tapi lama tidak dikaruniai anak, sampai akhirnya dia mengizinkan, tapi bahasanya bukan mengizinkan ya Ustaz, karena untuk menikah lagi nggak butuh izin gitu. Dia memperbolehkan untuk Nabi Ibrahim menikahi Hajar gitu kan. Nah, setelah waktu berselang ternyata Hajar hamil, kemudian melahirkan seorang bayi gitu ya, bayi laki-laki juga gitu, dimana anak laki-laki itu identik dengan meneruskan keturunan gitu. Nah, akhirnya di sini lahirlah kecemburuan Sarah, sebuah fitrah yang Allah berikan kepada perempuan gitu. Akhirnya kecemburuannya hadir, kemudian merasa merasa tersaingi mungkin ya Ustadz gitu ya. Nah, apakah sifat dari Yahudi ini yang dia membenci keturunan dari Ismail, di mana itu bukan dari keturunannya Sarah gitu, apakah itu dilatar belakangi oleh gen dari seorang ibu yang memendam memendam kecemburuan gitu. Jadi gennya itu terus menurun kepada anak cucunya gitu. Nah, apakah ini menjadi salah satu hal yang melatar belakangi gitu. Jadi di sini saya jadi merenung untuk ternyata rasa itu harus diolah gitu ya, karena kalau enggak itu akan mengakar gitu Ustaz, jika memang benar itu dilatar belakangi oleh rasa kecemburuan itu. Mohon tanggapannya Ustaz. Oh iya, jadi gini Mbak Mida, saya dalam beberapa hari ini lagi menghafal satu surat dengan tadabburannya, itu surat At-Tahrim. Jadi dia atas surat Al-Mulk itu. Jadi sebenarnya kecemburuannya Sarah ini kecemburuannya Sarah kepada Hajar ini sama dengan kecemburuannya para istrinya Nabi. Di At-Tahrim itu ayat-ayat yang pertama, Allah menyebutkan ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu halallahu laka, kemudian taghi
tabagi. Tabagi. Nah, saya lagi mencoba untuk menghafal ayat itu juga. Ada 3 ayat di situ. Tabagi maradata azwajika wallahu ghafurur rahim. Jadi Nabi ini pergi ke salah satu istrinya, kalau tidak salah namanya Zainab. Kemudian kan istrinya itu kan, setiap istri Nabi ini ingin memperlakukan Nabi ini dengan cara yang sangat istimewa dalam masalah pelayanan. Zainab kemudian memberikan madu kepada Rasul. Jadi Zainab memberikan madu kepada Rasul ini dalam surat At-Tahrim ini. Lalu kemudian Nabi pergi ke rumah yang mendapatkan giliran berikut, dan itu adalah rumahnya Hafsah. Dan Nabi ini, istrinya Nabi ini tidak kayak ini ya, tidak kayak ibu-ibu kompleks perumahan yang sana sini yang bicara cicit enggak ya, bukan seperti itu istrinya Nabi. Artinya ada tetap kecemburuan di antara mereka, tapi jangan gambarkan istrinya Nabi itu cemburunya seperti itu. Kayak ibu-ibu kompleks, bukan. Kecemburuan mereka itu premium lah bahasanya. Makanya sampai Allah menyebutkan itu di dalam ayat Al-Quran, dan itu saya melihatnya di dalam surat At-Tahrim seperti itu. Jadi istrinya Nabi ini terbagi dua kubu. Ada kubunya Hafsah dan Aisyah, dan ada kubunya Ummu Salamah dengan kubunya Zainab. Tapi terbaginya kubu ini bukan mereka itu gosip kemudian merendahkan, menjatuhkan, tidak seperti itu. Ada pelajaran yang besar dari itu semua. Ada kubunya Ummu Salamah yang pandai memasak, ada kubunya Aisyah yang pandai memanjakan diri kepada Nabi. Lalu kemudian Zainab ini kan memberikan madu. Ketika sampai ke rumahnya Hafsah, karena mulai ada kecemburuan, maka Hafsah mengatakan, kamu ini minum apa ya Rasul, kayak tidak nyaman bagiku. Nah, di situ kemudian Allah katakan, ya Yuhan Nabiyyu lima tuharrimu ma ahalallahu laka. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan kepadamu? Karena di waktu itu Nabi mengatakan, kalau begitu haram ini, madu ini, aku tidak mau minum lagi. Nah, dari situ kemudian Allah menegur Nabi. Nah, tentu saya sebutkan lagi, ini kebencian tidak sampai sebagaimana ibu-ibu di masa hari ini. Ada pelajaran yang besar di situ. Nah, kembali lagi pada pertanyaannya Mbak Mida, kebenciannya orang atau Bani Israel kepada Nabi Muhammad itu bukan karena gennya dari Siti Sarah, tidak, tapi karena ada dunia yang ada pada mereka. Kalau kita tarik pada kehidupan kita di hari ini, kita mendapati ada sifat Yahudi itu hari ini. Ada orang yang, saya tidak mau belajar sama dia karena dia bukan ustadznya saya. Kamu jangan belajar sama dia karena tidak sesuai dengan ustadznya saya. Jadi ustadznya dia ini dijadikan kiblat kebenaran. Ya, jadi dijadikan kiblat kebenaran. Kenapa sampai ada blokade seperti itu atau ada pengkaplingan kebenaran ini? Karena ada dunia yang terisi dalam hati setiap pelakunya. Begitu yang ada pada orang-orang Yahudi. Orang Yahudi memang Allah sebutkan tidak semuanya mereka itu kufur. Ada sebagian mereka yang akhirnya masuk ke dalam Islam. Siapa mereka yang mau mengeluarkan kecintaan mereka terhadap dunia dan mau menerima Nabi sebagai Nabi yang terakhir? Nah gitu ya. Nah, kalau saya kasih contoh tadi ya begitu. Ada orang-orang yang menjadikan ustadz mereka sebagai kiblat kebenaran. Jangan jangan kamu belajar ke dia atau begini dan seterusnya. Kiblat kebenaran kita adalah Al-Quran dan hadis. Siapapun yang berbicara, selama yang dia bicarakan Al-Quran dan hadis, maka terima. Dan siapapun yang berbicara, kalau dia bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, sekalipun itu adalah ustadz kita, sebagaimana saya, maka harus ditolak. Seperti itu. Gitu ya. Nah, itu yang kalau saya melihatnya fenomena orang-orang Yahudi
yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran, seperti itu yang kita dapati hari ini. Jadi tidak, alasannya bukan karena gennya Siti Sarah, tapi karena memang ada ada dunia di dalam hatinya mereka, begitu Mbak Agil. Ya, syukran Ustaz, jazakallahu khair atas tanggapannya. Oke, baik, kita tutup ya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.